Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Halo Romo Viko, Halo, lagi di mana Romo? lagi di kamar. Waduh, sehat Mo? Sehat, alhamdulillah. Wah, selamat menunaikan ibadah puasa. Aduh. Saya nggak puasa loh, lagi makan loh ini. Buka Oh puasa. iya Romo, ya kita berbuka. Ini kita sambil menunggu Frater Robert ya Romo. Ya, ada berapa puluh ribu yang nanti gabung. Wah ini sekitar ada 10.000. Wah yang melihat live IG kita Romo. Diusahakan 10.000 ya. Iya diusahakan 10.000. Nanti sisanya yang belum nonton kita doakan. Waduh. Wah, kamu hebat ya. Kalau ada kata-kata doa itu, wah, Waduh. Wah ini Frater Robert belum join-join. Kita tunggu kita tunggu aja. beberapa menit. Bentar ya, Oke Romo. tak menyelesaikan ibadah saya dulu. Sebentar. Oke Romo. Oke, Frater Robert sudah bergabung. Saya undang dulu Frater. Frater coba kirim undangan ke saya Frater. Frater. Frater Robert menghilang. Halo teman-teman yang sudah bergabung. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Halo, selamat malam. Kita akan menunggu Romo Viko sebentar. Nah, sudah kembali. Ini Frater Robert ini sudah masuk, tetapi waktu mau saya invite, Instagramnya perlu diupdate sepertinya. Oh, Iya. Terus ini sekarang Frater Robert kembali menghilang dari peradaban live Instagram. memang anu sih, kemarin belajar ilmu menghilang, jadi yang praktek. Iya. Loh, Frater Robert juga di Loyola kan, Romo? Tetangga sebelah. Iya, tetangga sebelah, tetangga kamar sebelah ya. Iya. Oke deh, ini kita langsung mulai aja ini sama Romo Viko. Nah, halo Romo, gimana kabarnya tadi? Kita sudah mengawalinya. Halo, kayaknya kurang terang ya. Nah, Wah, mantap. Mantap Romo. iya. Sudah terang. Jadi bersinar nih dari saya ini. Waduh. Gak apa-apa Romo, kan kita nganu Romo. Menjadi terang dan garam bagi dunia. Waduh. Kamu makin pinter ya, Duk ya. Waduh, pinter ngomong Romo. Malam Amaris Consulting ya. Hari ini tuh kita akan membahas tentang menjawab panggilan imam. Jadi gimana dulu perjalanan
Romo Vigo sebelum menjadi Romo sekarang. Terus kan ini kan Romo kan juga KEKL, jadi kita bisa flashback juga gimana sih masa KEKL, masa Loyola yang dulu Romo jalani sama sekarang Romo jadi kepala sekolah itu gimana perbedaannya. Begitu. Perbedaan. Oh, dari mana dulu nih? Ini dari nganu aja dulu Romo. Romo itu dulu cita-citanya apa tuh sebenarnya? Sebelum jadi Romo. Cita-cita saya itu memang berganti-ganti. Iya kan, namanya anak muda itu ya pengennya macam-macam. Waktu SMP ya, waktu SD itu saya memang misdinar di Putra Altar di Paroki Gedangan, Semarang. Waktu itu memang motivasinya jadi Putra Altar itu kan, misdinar itu kan pengen dekat dengan Romo dan bisa dapat anggurnya gitu kan. Lalu motivasi kedua itu kalau dapat berkat itu nomor 2, 1 Romonya, 2 Putra Altarnya, misdinarnya, 3 umat. Jadi saya dapat berkatnya nomor 2 dari selain Romo. Itu motivasi saya ikut misdinar waktu di Gedangan Semarang. Tapi juga senang lihat Romo bule ya, Romo Belanda gitu ya, pakai jubah, kayaknya keren banget gitu ya, keren. Lalu SMP itu saya mencoba menulis sebuah surat kepada seorang frater SY, sekarang sudah jadi Romo. Itu pertanyaan tentang apa itu panggilan. Nah, saya tuh lupa bahwa frater itu sudah pernah mengirim jawaban. Saya juga nggak tahu jawabannya apa. Tapi apa itu panggilan? Waktu SMP. Nah, ini loncat dulu ketika saya masuk Giri Sonta, menjadi frater novis di Giri Sonta, Ungaran. Frater yang jadi Romo itu kebetulan dolan ke Giri Sonta. Dan menyapa saya, Fik, kowe kelingan dhisik nulis surat ning aku ra gitu ya. Fik, kamu dulu masih ingat enggak ya nulis surat ke saya? Surat apa ya Romo ya? Alah, kamu tanya tentang panggilan itu apa? Oh ya ampun, itu Romo toh, saya juga lupa itu. Ayah, kamu enggak tahu ngirim surat itu ibumu. Waktu itu ibu saya guru TK di Kanisius Tilahan dan Kanisius Logosari. Dan frater ini memang dulu tugasnya di Kanisius, Yayasan Kanisius Semarang. Oh, itu Romo itu mengatakan, surat pertanyaanmu masih saya simpan loh itu. Luar biasa, saya udah lupa ya. Jadi sejak SMP saya sudah penasaran itu panggilan itu apa, hanya emang masih belum jelas. Waktu masuk Loyola, kenalan dengan Romo-Romo Yesuit itu makin jelas itu ya. Meskipun ya Romo kan dulu sebagai anak muda ya pernah jatuh cinta, pernah coba mengejar hati seorang teman putri satu kelas, lalu ada lagi gitu ya, nakal, belajar, semacam itu kayak kamu dulu waktu di SMA. Iya, masih ingat aja, Pater. Nah, di situ muncul beberapa pilihan hidup ya. Sebenarnya Romo itu pengennya sih jadi desainer grafis waktu itu, tahun 94-95 ya. Dan itu tempatnya ya sementara di Jogja, di ISI, pengennya ke sana dulu. Tetapi karena ternyata tidak boleh sama ibu saya. Waktu itu juga kepengen ke UGM, daftar di mesin, tapi juga ikut waktu itu namanya UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Masuk perguruan tinggi. Ya.
Sekarang kan SNMPTN atau SBMPTN. Iya. Dulu UMPTN, memang tidak ada persiapan sama sekali. Jadi saya tuh pengen ke negeri tapi nggak siap sama sekali, seperti ikut-ikutan aja. Jadi belum jelas sebenarnya mau kemana. Pengennya sih ke desain grafis waktu itu. Karena cita-cita Romo itu dulu pengen gambar, lalu bekerja dari rumah, bisa kirim gambar ke berbagai lembaga kayak DC Comics dan seterusnya ya, gambar-gambar begitu, desain-desain gitu. Memang dulu idealnya pengen bekerja secara mandiri sendiri gitu. Tapi ya karena tidak boleh waktu itu sama ibu saya, sehingga harus di Semarang. Waduh, Semarang mana ya? Unika juga nggak ada kan desain grafisnya, yang swasta ya. Jadi saya agak bingung waktu itu. Lalu di Undip itu saya juga mencoba, waktu itu kan pilihan pertama di UGM mesin, kedua Undip itu kimia. Kenapa kimia? Karena waktu SMA saya nggak pinter-pinter banget sih kimia, tetapi melihat peluang di masa depan itu kimia sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia kerja. Saya sudah mikir ke sana sih waktu itu. Dan memang walaupun saya tidak nilai kimia di SMA tidak pinter-pinter banget, tetapi saya bisa lebih berkembang mempelajari dunia ini, dunia kimia. Yang saya pilih sih kimia industri ya, yang di bidang industri. Waktu itu karena tidak ada pilihan di Semarang dan ibu saya memilih saya untuk tetap di Semarang, saya jatuh pilihan pada Akademi Kimia Industri Santo Paulus Semarang. Karena di Diploma 3 pikir saya, setelah Diploma 3 saya bisa melanjutkan S1 di Undip, S1 Kimia Undip. Sehingga saya punya gelar S1 dari Undip, Diploma 3 dari Akademi Kimia Industri Santo Paulus Semarang, yang sekarang berganti nama dengan Poltek Mangunwijaya ya, Poltek Mangunwijaya. Sekarang menjadi Poltek Politeknik Mangunwijaya. 3 tahun di sana saya seneng dengan dunia kimia, di lab, praktek, punya teman-teman. Nah, mau lulus itu saya juga nembung ke ibu saya, apakah saya, jadi waktu krisis mau pindah SMA ke perguruan tinggi kerja itu, masa-masa krisis itu, diantara itu muncul panggilan jadi Romo. Panggilan Romo itu muncul ketika dalam masa krisis. Waktu SMA pernah nembung di Seminari Mertoyudan, tetapi tidak boleh sama ibu saya. Kamu kuliah dulu. Nanti nek jadi Romo piye kamu? Kamu nggak punya backup ilmu, katanya begitu. Ya udah saya ikut kuliah dulu, dan saya putuskan di Akademi Kimia Industri Santo Paulus Semarang itu Diploma 3 dengan harapan nanti melanjutkan S1 di Undip Kimia. Saya begitu lulus Diploma 3 saya nggak ingin melanjutkan S1. Nggak ingin berubah. Pengennya kembali ke pengen jadi Romo itu. Ibu saya bilang, "Loh, kamu kan udah belajar kimia, dipraktekkan." Oh, berarti saya kerja. Nah, saya kerja waktu itu mengikuti dosen saya yang butuh asisten untuk pekerjaan-pekerjaan dia. Lalu saya jadi asisten dia untuk mengolah limbah kertas di PT Pura Nusa Persada Kudus. Waktu di Terban bergerak di bidang kertas semen, lalu pindah ke Kaligawe, juga perusahaan kertas yang sama. Di sela-sela itu saya diminta untuk meneliti kualitas air di PAM Klaten dekat Borobudur itu. Dekat Prambanan kok, Borobudur, dekat Prambanan. Selama beberapa bulan di sana ngetes airnya, kandungan besinya berapa persen dan seterusnya gitu ya.
Saya lebih main di titrasi ya. Dengan permanganan. Kamu masih kan nggak tuh? Kamenopat, permanganan. Titrasi itu. Untuk ngetes P1N1 kadar sebuah larutan. Saya IPS, Ter. Oh iya, sorry. Wajahnya wajah IPA ya. Waduh. Itu, tapi ternyata waktu bekerja itu, ya waktu bekerja pernah pacaran dengan teman satu lingkungan waktu itu. Teman satu lingkungan, LDR, saya di Kudus, dia di Semarang. Tapi ya tidak berjalan semestinya. Tidak berjalan kesepakatan. Nah, sehingga kami tidak melanjutkan hubungan itu. Jadi selama kerja di Kudus itu, di Pura itu, membangun relasi dengan teman Mudika atau teman OMK satu lingkungan di Semarang. Tapi ya nggak lanjut. Nah, ketika bekerja di Semarang di perusahaan kertas yang sama, itu muncul saya tiba-tiba pengen jadi Romo kuat sekali gitu ya. Lalu saya izin ke ibu saya, Mah, aku tetap pengen jadi Romo ya. Nah, karena saya sudah memenuhi semua keinginan ibu saya, kuliah, kerja, lalu saya putuskan untuk melamar. Waktu itu pengen jadi Romo apa ya saya ya? Kan ada Projo, ada Yesuit, ada MSF. Saya nyari-nyari di internet waktu itu. Waktu itu yang saya cari itu banyak tarekat. Ada Dominikan, OP, tapi novisiatnya di Filipina, kejauhan. Lalu SPD, waduh ini harus ke Jawa Timur atau ke Flores gitu ya, jauh sekali ya. Lalu nggak jadi, lalu di Projo kok dekat. Saya itu kan kepengennya jalan-jalan. Nggak pengen di Semarang terus, pengen jalan-jalan gitu. MSF itu paroki saya Sendangguo, tapi kok saya kurang tertarik ya dengan MSF. Saya tertarik jalan-jalannya, maka pilihan jatuh di Serikat Yesus, Serikat Jalan-Jalan. Waduh. Pas ya, SJ. Serikat Jalan-Jalan. Proses pemilihan saya pada tarekat-tarekat itu ya. Tapi sambil doa, memang sambil doa, Tuhan itu banyak tarekat, saya sudah diizinkan oleh ibu saya, ini saya coba riset pribadi, tarekat A, B, C, download dari internet, saya pelajari semua, saya baca pendirinya, mengerucut pada 2 projo atau Serikat Yesus. Tapi karena saya suka jalan-jalan, saya milihnya ke SI. Lalu saya tahun 2001 ke Loyola ketemu Romo Puspodianto SY. Waktu itu Pamo. Tahun 2001. Lalu ngobrol-ngobrol, Romo kalau jadi Yesus berapa lama? Wah, nek lengkap semuanya total 15 tahun. Walah, lama banget ya jadi Romo. 15 tahun. Ya, kalau lihat kamu ya 15 tahun. Lengkap ya, ini lengkap. Novisiat 2 tahun, lalu distrik di filsafat 4 tahun. Benar ya? 4 tahun ya. 6 udah 6. Lalu tokernya seperti Frater Robert itu 2 tahun, ya kan? 2 tahun. Lalu masa teologinya katakanlah 4 tahun. Ya udah 12 tahun, sorry. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Waktu itu umur saya 25. Jadinya 37 baru tabisan kan. Wes tuwoe, tabisan jadi Romo. Tapi saya disuruh mikir-mikir, lalu tahun 2002
1 April saya putuskan, Romo boleh jadi pembimbing saya. Oh, kamu mau jadi tenan nih, Yesuit nih? Ya, mau, sudah mikir-mikir mau. 1 April mulai bimbing, mengenal ke saya, mengenal diri saya sendiri gitu ya. Setiap bulan ketemu, saya masih kerja di Kudus waktu itu. Setiap bulan ketemu 2 jam di Pasturan Loyola, bimbingan dengan Romo Puspodianto. Lalu 10 bulan kemudian, tanggal 10 Januari 2003, Romo Puspodianto itu menawarkan pada saya, Fik, kamu nggak ngelamar ke Serikat Yesus? Gitu. Mo, ini baru 10 bulan, Mo. Tapi ya, kamu mau nggak? Ya mau sih. Ya udah, kamu bikin surat lamaran. Wah, cepat sekali nih. Lalu saya bikin surat lamaran, titip ke Romo Puspodianto, dibawa ke Girisonta. Lalu saya menjalani tes dari Sanata Dharma, tes dari STF Triarkara waktu itu. Lalu wawancara dengan Pak Romo, wawancara tentang siapa saya. Lalu saya menunggu hasilnya. Selama saya bekerja, waktu itu sudah pindah di Semarang. Selama saya bekerja, tiba-tiba adik saya SMS, Mas, ini ada surat dari Girisonta. Wah, madeg saya. Diterima nggak ya, gitu ya. Langsung saya pulang, suratnya di atas meja, saya buka, saya doa dulu, Tuhan, bila memang Kau menghendaki, maka saya akan pergi ke Girisonta. Kalau tidak, saya akan teruskan pekerjaan saya. Lalu saya buka pelan-pelan, diterima. Wah, senang sekali saya. Wah, haleluya, gitu ya, senangnya. Lalu saya membereskan macam-macam urusan saya di dunia. Utang piutang, lalu relasi dan seterusnya, pamitan-pamitan. Saya berangkat ke Girisonta bulan Juni. Mulailah perjalanan saya menjadi seorang novis Serikat Yesus. 10 tahun kemudian, 2013, ditabiskan jadi imam Yesuit. Jadi angka 10 bagi saya itu angka yang penting ya. 10 bulan bimbingan, 10 tahun itu menjalani pendidikan menjadi seorang imam. 2013 ditabiskan, diutus di Gonzaga sampai 2017 akhir Desember sampai 1 Januari 2018 sih sebenarnya. Lalu di Girisonta kembali tersiat, menjalani tersiat masa novisiat tahun ketiga sampai 31 Juli. 1 Agustus 2018 ke Loyola. Sampai sekarang. Oke. Itu kisah singkat saya, atau panjang nggak tahu, tapi itu yang saya jalani. Tapi berarti menarik ya, Mo ya. Maksudnya ada beberapa titik di mana Romo itu menerima panggilan itu memang dari diri Romo sendiri. Jadi tadi yang saya tangkap itu, yang paling saya suka adalah titik di mana ketika krisis Romo malah mendapatkan panggilan itu gitu. Jadi memang di saat semuanya menguat, semuanya sedang kacau. Menguat, panggilan itu menguat. Saat krisis itu menguat. Nggak tahu kok begitu. Iya, berarti memang kayaknya Tuhan ini sudah memilih gembalanya itu dengan baik, Mo. Gitu. Wah, ya, thank you itu. Tapi kalau perjalanan Romo di Loyola sendiri itu waktu masih jadi siswa pernah nggak sih, Mo? Maksudnya pernah apa ya, kayak merasa kayak jadi Romo gitu ketika masih SMA lu, Mo? Ketika saya tuh hanya merasa begini, saya kok melihat waktu itu para frater ya, waktu itu Frater Irianto sudah keluar dari Serikat Yesus, lalu Frater Sarmento yang sekarang jadi Romo SC di Dili, kota Dili. Saya dekat dengan dia. Itu kok gitu menyenangkan ya. Jadi frater, lalu saya lihat beberapa Romo ya. Romo
Heru, Romo Toto, Romo Martin Suhartono. Kok enak kayaknya jadi Romo. Jadi semacam itu. Saya melihat kesaksian hidup dari Romo-Romo itu. Kok enak ya. Lalu diajak ngobrol kok asik dan apa ya, menyenangkan ya, menyenangkan. Jadi ya itu, ngobrol, saya sering pinjam gitarnya Romo Frater Sarmiento untuk ngajari teman putri yang ya sebenarnya mau PDKT juga kan lewat gitar itu ya, pinjam gitarnya Frater Sarmiento. Tapi ngajarinya di kantornya Frater Sarmiento, kantornya di sana. Jadi Frater Sarmiento juga ada di situ, saya ngajari teman putri itu. Jadi aman. Aman. Iya. Ini ada pertanyaan nih, Mo. Apa yang dirasakan begitu kuat itu saat ada panggilan untuk jadi Romo? Yang dirasakan apa, Mo? Mungkin secara batin ataupun secara fisik gitu. Yang dirasakan itu menyenangkan, tapi juga menantang, karena jadi Romo itu kan waktu itu saya sangat idealis ya. Ditanya, Fik, kenapa kamu pengen jadi Yesuit? Mo, saya pengen menyelamatkan jiwa-jiwa. Wow, kui koyo Ignatius we, menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi konsep waktu masih idealis itu, karena banyak baca buku tentang Ignatius, kiprahnya di dunia, itu menyelamatkan jiwa-jiwa menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Dengan saya belajar filsafat, belajar teologi, saya bisa men-sharingkan, membagikan pengalaman rohani saya kepada teman-teman saya, paling enggak teman-teman saya. Itu yang mengobarkan saya gitu. Seperti bagaimana membuat keputusan, bagaimana memilih apa ya, memilih roh baik, menanggapi roh jahat, kayak gitu kan menarik gitu bagi saya. Dunia rohani itu ingin saya bagikan ke teman-teman semuanya, itu menantang. Menyelamatkan jiwa itu sesuatu yang heroik gitu ya, heroik gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, apa tantangan Yesuit saat ini di dunia pendidikanmu? Apalagi kan ini masa online, jadi kayak Romo kan pasti merasakan di Loyola online gitu, jadi kan pasti anak-anaknya ya pasti dikatakan kita tidak bisa tidak bisa munafik juga, saya tuh pasti ada rasa malas juga untuk sekolah gitu. Jadi tantangan Yesuit untuk membenahi pendidikan di masa sekarang tuh apa mau tantangannya? Tantangannya itu bagaimana kita para Yesuit, para guru itu mengajak para murid untuk tidak berhenti belajar, untuk mengisi masa pandemi yang membosankan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Jadi memang terus terang membosankan, di rumah kamar duduk dari pagi sampai siang, belum ada tugas-tugas dari guru, di rumah keluar juga nggak boleh, hati-hati sekali, serba nggak nyaman sudah dunia sekarang ini. Tetapi apakah kita itu mau menyerah begitu? Kan ya tidak selamanya dunia seperti ini kan. Nanti pandemi pasti akan berlalu, hanya kita tidak tahu kapan. Nah, selama masa kosong ini, ya mengisinya dengan hal yang baik, yang kreatif, tetap berkembang. Okay. Itu yang Yesuit lewat pendidikan, lewat kepamongan, tetap ada kegiatan-kegiatan yang bermakna, makin menumbuhkan kreativitas anak gitu ya. Tantangannya sih itu, tantangannya terus berkreasi, terus tidak berhenti, tapi malah mencari sesuatu yang kegiatan-kegiatan yang mengembangkan diri. Oke, jadi kalau mungkin bisa dikatakan tuh mencari kegiatan yang membuat kita semakin produktif mungkin ya. Jadi memang nggak stuck di rumah terus, nggak cuma duduk-duduk terus gitu. Dan berjejaring kan. Terus kalau kembali ke, iya betul. Kembali ke Loyola Mo. Kalau Romo Vico itu kan sudah berapa tahun Mo di Loyola Mo? Hampir 3.
3 tahun, hampir Hampir 3. 3. Oke, gimana sih maksudnya anak-anak Loyola itu menerima panggilan mereka? Menurut Romo itu presentasinya tuh dalam 3 tahun tuh semakin naik, ada yang pingin jadi Romo atau semakin menurun, Mo? Lah itu saya Panggilan untuk imam. saya memang menugaskan para frater Robert ini untuk Iya, Frater Robert. cowok-cowok ganteng-ganteng ini supaya tertarik lah pada Yesuit. Tapi itu tidak memaksa ya, saya tidak memaksa. Iya. Biar itu bertumbuh dengan sendirinya dalam diri anak-anak ya. Jadi tidak ada paksaan. Kalau memang mereka tertarik, bisa bilang ke saya atau ke Frater Robert atau ke Frater Jupri atau di sini ada yang baru Romo Agam untuk apa ya, tanya-tanya tentang Yesuit, tanya-tanya tentang dunia religius dan seterusnya. Beberapa data sih ada beberapa anak. Tapi apakah itu masih bertahan atau enggak saya nggak tahu. Oke. Dinamika ya. Iya. Kalau tadi kan kayaknya kan kita mendengar banyak sukanya nih, Mo. Lah, kalau dukanya apa, Mo? Ketika mungkin bukan bagaimana Romo menjawab, tapi ketika Romo sudah menjalani 10 tahun dulu, Mo. Pasti kan berat, Mo. Ada naik turun. Lah, itu dukanya apa, Mo? Mungkin sukanya juga apa gitu, yang belum diceritakan gitu. Ya sampai banyak sukanya lupa dukanya ini ya. Iya. Betul. Yang dominan sih relasi dengan teman-teman putri ya. Waktu itu muncul terus. Waktu di novisiat, waktu kunjungan ke stasi ada beberapa teman putri mudika yang cantik, yang manis gitu ya. Tapi ini kan hanya teman biasa gitu ya. Iya. Tapi beda. Kalau ke stasi si Ahem itu wah, lumayan gitu ya. Tapi ya itu enggak. Waktu di Filsafat Triagala juga ada membangun jaringan teman dekat. Bahkan sampai sekarang masih berlanjut di teman dekat saya itu putri ya. Iya. Ya, pernah cemburu juga dia didekati banyak cowok itu. Loh kok aku cemburu ya? Wah berarti saya sudah ada rasa ini gitu ya. Waduh. Tapi oh iya deh. Enggak lah ini bukan jalan saya. Kesadaran oh ini bukan jalan saya cukup kuat. Tapi ke teman putri sih, teman putri. Lalu di tahap di Admi sekarang juga sama, ada teman yang dulu waktu SD saya suka ketemu dia sudah berkeluarga, itu juga jadi iki aku meh neng Yesuit apa berkeluarga di mana nih, itu ada tantangannya itu ya. Setiap kali ketemu dengan figur-figur masa lalu yang pernah hadir di hati saya itu memurnikan saya masih di Yesuit atau enggak. Tapi saya memang memutuskan jalan saya ini. Saya sudah jalan sekian tahun, terus saya mau jalani terus. Meskipun masih ada tarikan-tarikan ke arah sana. Iya. Jadi memang struggle-nya itu memang pada apa ya? Kalau saya mungkin orang awam menyebutnya lawan jenis ya, Mo ya. Jadi memang itu memang ya kan wajar, Mo. Maksudnya kita manusia ini kan memang ya pasti kan apa ya? Laki-laki dan perempuan gitu. Jadi memang pasti ada ketertarikan gitu. Tapi Romo itu selain di Loyola pernah menangani, maksudnya pernah di sekolah kolese mana lagi, Mo? Sebelum di Loyola di Gonzaga, Jakarta. Perbedaannya apa, Mo? Perbedaannya hanya anak-anaknya sih beda. Anak-anaknya beda. Kalau di Gonzaga itu kota besar ya. Kota besar dan kotanya itu selatan, Jakarta Selatan. Anak-anak Jakarta Selatan itu pasti beda dengan anak-anak Jakarta Pusat, Jakarta Barat gitu ya. Dan kebetulan anak-anak di Gonzaga itu
dari tidak hanya kota Jakarta Selatan, tapi juga dari Bekasi, dari Tangerang, Iya, dari banyak kota, ke banyak situ. daerah. Sehingga cukup karakternya itu cukup beragam ya di sana. Tapi pada prinsipnya mereka senang di Gonzaga dan pengen berkembang. Dan kebetulan Gonzaga banyak kegiatan-kegiatan seperti di Loyola yang menawarkan mereka berkembang dengan kepanitiaan, dengan program-program sekolah, dan dengan cara-cara mereka, kekasan anak-anak Gons gitu ya. Oke. Ini kan dulu nih, memanggil Frater Robert. Frater Robert, apakah ada di sini Frater Robert? Soalnya dari tadi masih mau saya undang, belum bisa-bisa Frater Robertnya. Mungkin atau masalah jaringan atau mungkin Instagramnya belum terupdate gitu. Jadi Saya undang sebentar ya, pakai Oke. aja. Oke, boleh Ya. dicoba Romo ini. Ya coba ya. Oke, ini tapi Frater Robertnya juga teman-teman yang mau bertanya sama Romo Vico, sama Frater Robert tentang panggilan iman, tentang bagaimana Loyola di masa yang dulu maupun yang masa sekarang, mungkin bisa ditanyakan langsung di kolom komentar aja. Nanti akan saya tanyakan sama Romo Vico dan juga Frater Robert. Begitu teman-teman. Ini mungkin kita rehat sebentar untuk menunggu Frater Robert. Loh, Romo di sini. Halo. Halo Frater. Halo Adro. Maaf ya, maklum Frater miskin. Gak apa-apa Frater, santai. Ya, gimana, ada apa? Gimana kabarnya Frater? Alhamdulillah sehat, baik, gitu ya. Selamat menaikkan ibadah puasa Frater. Amin. Sama ya. Ini kata anak-anak kelas 10 Frater nih lucu. Lucunya di mana toh, Ter? Gak tahu juga saya. Kan mereka yang ngalamin. Saya juga gak tahu. Ya, banyak juga sih yang bilang ini fraternya kok beda sama frater-frater sebelumnya. Ya jelas beda lah, orangnya aja beda, bentukannya beda. Iya betul. Betul. Kalau sama kan berarti kembar, ya toh Frater? Ya benar sekali. Iya, betul. Ini saya melakukan riset nih, Frater pernah foto sama JKT48 loh. Kok tahu? Tahu toh ya. Saya ini kan MC papan atas. Iya. Setnya Jadi harus research dulu. Oh, iya toh? Nah, iya. Sama Siska ya? Betul sekali. Betul sekali. Saya jadi iri pengen jadi Frater. Jangan iri lah. Enggak, karena memang kebetulan banyak juga sih, banyak member-member sana juga orang Katolik dan ketemu ya udah sekalian aja. Lalu juga kan saya orang Jakarta, banyak juga teman-teman yang kebetulan jadi member di sana gitu. Gitu. Nah, ini kita ke pertanyaan, kembali ke laptop. Iya. Yeah. Oke, siap. Kalau Frater Robert sendiri, kisah awalnya gimana tuh, Ter? Kok mau jadi Frater? Itu gimana? Aduh, kalau kisah awal, sebenarnya saya selama ini masih bertanya-tanya kenapa saya mau jadi frater. Asik. Itu mungkin kalau saya refleksikan berawal dari keluarga sih. Keluarga. Jadi memang keluarga saya, terutama dari keluarga ibu itu sangat-sangat religius. Katoliknya kuat. Bude saya ada satu suster CB, bule saya satu suster OSF, om saya dari ibu itu juga satu pastor atau Romo Santoso di, kalau nggak salah mana ya, Atmodirono. Iya, Romo Santoso, saudaranya Romo Widyo. Nah itu juga Romo Widyo juga kepala paroki di Santo Paulus Sendangguo. Aduh, nah itu keluarga saya cukup banyak gitu. Lalu juga om saya dan pak de saya juga banyak yang pernah masuk seminari. Dari keluarga sendiri cukup kuat kekatolikannya, dan secara tidak langsung ketika kecil mungkin ya saya sangat-sangat
kagum dan tertarik dengan keluarga saya, bude saya, bule saya, om saya terutama, Om San, Romo San itu yang notabene religius, apalagi Romo. Kenapa kok kayaknya tuh enak aja, bebas aja gitu, bebas, nggak kemana-mana itu sepertinya ada, lalu kemana-mana banyak orang yang menyapa, tersenyum, menyenangkan sekali. Begitu. Panggilan atau ketertarikan itu sempat hilang ketika saya makin besar ya. SD, SMP itu nggak ada sama sekali panggilan-panggilan itu saya rasakan. Sampai suatu ketika kemudian saya punya teman, sahabat yang dia juga pengen jadi romo. Lalu dia mau mendaftarkan ke seminari Mertoyudan, takut nggak punya teman, ya udah saya nemenin dia. Delalah yang keterima saya, teman saya yang satu lagi enggak. Ya udah saya memang panggilan kayaknya mungkin ya memang panggilan. saya juga kurang tahu. Lalu baru mungkin panggilan itu bertumbuh itu ketika di Mertoyudan. Di Mertoyudan itu dengan boleh saya katakan itu modal nol, saya nggak tahu apa-apa, nggak pernah ikut putra altar gitu, nggak pernah ikut putra altar atau kegiatan-kegiatan gereja. Saya belajar dari nol dan ya melihat bahwa wah menarik sekali hidup dalam suasana seperti ini gitu, apalagi melayani orang-orang, pelayanan yang mungkin melelahkan, tetapi kemudian ketika melihat orang itu tersenyum, kerja bareng, ketawa bareng, itu yang membuat saya senang dan ya bahagia ada di lingkungan seperti ini. Itu lalu ketika masuk seminari kan 4 tahun. Tahun ketiga naik tahun keempat itu saya ditanya sama salah seorang pater, kamu mau jadi pater atau awam? Kalau mau jadi pater lanjut, kalau mau jadi awam ya udah kamu keluar. Saya sendiri bingung. Lalu kemudian saya cuman bilang aja saya bahagia di sini dan ya saya mau jadi pater. Di situ beliau menaikkan saya dan di tahun keempat saya bertemu seorang Yesuit yang boleh saya katakan itu out of the box. Out of the box, gila dan sangat-sangat boleh dikatakan pendampingannya personal sekali, kurang personalis sekali. Di sana saya diarahkan dan suatu ketika saya boleh dikatakan adalah seminaris atau siswa yang bukan termasuk orang teladan. Banyak catatan merah saya itu sebenarnya. Banyak catatan merah, tapi nggak sampai kena SP sih untungnya. Banyak catatan merah, sering protes dan lain sebagainya. Pater namanya Pater Har, bukan Suhar tapi Hadi. Pater Hadi itu bilang ke saya, Rupet, saya melihat kamu seperti ini. Lalu kamu mau apa ke depannya? Saya mau tetap jadi romo. Lalu ketika dia tanya, kalau kamu mau jadi romo tetap seperti ini, mau jadi romo seperti apa kamu nanti? Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi beliau kemudian memberikan saya sebuah buku yang isinya sebenarnya adalah buku wawancara seorang Yesuit dengan Pater Pedro Arupe, Jenderal Serikat Yesus. Di sana juga buku itu cukup mengubah saya kalau boleh saya katakan. Di sana Pedro Arupe menceritakan masa kecilnya, remajanya dan perbuatan hidupnya yang kurang lebih boleh saya katakan wow buat anak muda seperti saya. Saya melihat ada seorang dokter yang sudah mapan mau merelakan semuanya hanya untuk ya menjadi seorang romo. Lalu saya ketemu lagi Romo Hadi dan saya bilang saya mau seperti Pedro Arupe gitu. Saya mau jadi Yesuit. Dibimbinglah saya di sana. Dibimbing dan ya udah ketika mau lulusan saya melamar menjadi Yesuit, frater Yesuit di Grisonta, dan pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh salah satu pater di sana. Ketika istilahnya interview, kamu mau jadi Yesuit macam apa? Saya nggak bisa jawab. Lalu dia hanya bilang, jadilah dirimu sendiri. Karena Yesuit atau panggilan apapun adalah bukan pertama-tama kamu jadi orang yang hebat, tapi kamu jadi diri sendiri. Ya mendengar itu, ya saya kemudian menjadi lebih boleh dikatakan lost aja deh
Kalau diterima ya udah, kalau enggak ya wes. Apa aja terbuka. Lalah keterima dan keterusan sampai sekarang. Itu sih, aduh. Karena ini jadi Oke. Jadi memang panggilan itu memang kalau bisa saya simpulkan dari dua, satunya Romo, satunya Frater, yang panggilan itu datang memang secara tiba-tiba ya, Mo ya. Ya, Tre. ya tiba-tiba boleh dikatakan. Tiba-tiba, tetapi ada satu catatan juga. Tidak langsung mak berjunjuk. Pasti ada selalu benihnya. Selalu ada benihnya. Hanya pertanyaannya apakah benih itu kita siram, kita sapa atau tidak. Nah, di situ sih. Iya. Jadi memang pasti itu Tuhan menaruh panggilan, terus menaruh benih itu, tinggal kita mau menumbuhkannya atau diamin aja. Gitu. Betul sekali, Dan ternyata Frater ini menyiramnya, terus akhirnya tumbuh. Iya. Ini masih tahapannya masih sampai mana nih, tahapan benihnya? Nggak tahu ini. Pertanyaan-pertanyaan itu, keraguan-keraguan itu munculnya seberapa sering, Sering sekali, setiap hari pasti saya selalu bertanya, apakah hari ini ya ini memang kehendak Tuhan atau tidak dalam, ya kalau kita anak kuliah kan pasti diajarin eksamen kan, masih ingat nggak? Masih, Ingat ya? Refleksi, benar. Nah, Yesuit itu yang saya bahagia di sini, doa kalian nggak usah muluk-muluk, eksamen udah cukup. Nah, itu yang buat saya senang di Yesuit. Dan di eksamen itu saya selalu bertanya, apakah hidup ini sebagai frater memang panggilan saya atau tidak, itu yang selalu bawa. Dan kalau saya cermati dalam eksamen mungkin iya, saya tidak berani mengatakan valid iya atau tidak, tapi kemungkinan besar iya. Karena apa? Karena dalam dinamika sampai sejauh ini saya tetap bahagia dalam artian tidak senang hahaha ya. Pasti ada tetap capeknya loh. Nemenin anak-anak Loyola itu capek, bukan main. Iya, saya tahu kok, betapa mencapekkannya anak-anak Loyola. Melelahkan. Betul. Online aja melelahkan, gimana offline? Apalagi offline, saya tidak bisa membayangkan itu. Tetapi ya di situ saya bahagia gitu. Bahagia melihat mereka bertumbuh, bahagia melihat mereka berkembang, dan bahagia melihat mereka kemudian menjadi diri mereka sendiri apa adanya. Itu membahagiakan. Ini tahun pertama Frater istilahnya bersama dengan siswa. Maksudnya apa ya? Kalau di MSF top ya, top. Ya. Istilahnya apa sih? Top. Toker. Oh, kalau di SJ toker. Kepanjangannya apa tuh? Tahun orientasi kerasulan. Oke, ini tahun pertama ya, di Loyola? Masih tahun pertama. Oke. Tahun pertama. Gimana sama? Berarti kita ini pangkatnya sama loh, Saya ini juga habis lulus kuliah juga online terus. Oh iya. Belum pernah masuk. Saya tuh hanya ketemu dengan mungkin beberapa anak yang kalau nggak sangat-sangat pintar dan kita butuh bantuan, itu anak-anaknya yang bermasalah. Iya, betul. Yang ya biasa aja, biasanya nggak ketemu secara offline gitu sih. Iya. Berarti memang Frater sudah pernah ketemu ya beberapa anak yang offline gitu, sudah pernah ya? Sudah. Kalau enggak, saya tidak tahu anak Loyola seperti apa. Nggak apa-apa. Lu kemarin ngomong-ngomong, Frater kemarin jalan sore ya? Kok tahu? Iya toh? Kok tahu? Pakai baju warna putih ya? Maskernya biru. Iya, Iya kan, soalnya kemarin tuh aku ke Loyola, I see. Kemarin aku ke Loyola itu aku latihan paduan suara sama teman-teman. Oh, gitu. Bisa, nah, terus waktu masih di parkiran loh, kok kayak Frater Robert ya? Gitu. Mau aku panggil, aku udah mau pulang sama teman-teman gitu. Oh, iya. Aku bertanya-tanya. Itu Frater ya berarti ya? Harusnya sih saya, karena di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 frater, tau? Ada 4 frater. Harusnya sih saya. Oh, ada 4 frater. Ada 4 frater yang kerja di Loyola, 2, 1 pamong, 1 wapam. Saya wapamnya. Tuh. Bedanya anak seminari sama anak Loyola apa, Wah, beda jauh.
Pertama secara komposisi seminari cowok semua kan. Nah kalau di Loyola ada cowok cewek. Lalu kedua mau apa nih? Segi apa dulu? Kalau segi akademisnya beda sih. Kalau seminari kan difokuskan pada ilmu sosialnya kan. Sosial. Kalau di sini eksaknya tuh kuat kalau saya rasa. Iya. Lalu saya nggak tahu kalau seminari sekarang, tapi pengalaman saya dulu kenakalannya sih. Iya. Beling. Kata teman-teman saya juga beda. Anak-anak seminari katanya nakal-nakal. Waduh. Nakalnya karena mungkin cowok semua. Jadi kalau iya pasti. Ya udah gitu. Kita nakal nggak bakal. Ya udah deh nggak apa-apa. Kalau di sini mungkin nakalnya masih ketakutan karena takutnya nanti dilihat teman-teman putrinya kan nggak enak. Iya gitu. betul. Apalagi kalau ada yang disukai ya ya. Itu mereka masih jaim-jaim. Kan ada jaim-jaim. Ini ada pertanyaan nih Yes. Dari namanya Aldo. Aldo ini adalah dulu seorang DKKL. Oke. Ya. Oh, gitu. Ini gimana perasaannya atau tanggapannya terngajar anak-anak Loyola? Penasaran. Seru. Mungkin kan ini kan Frater kan belum pernah ketemu nih. Mungkin gini, yang pertama pertanyaannya adalah gimana sih bayangan awalnya? Gitu kan dulu kan di seminari yang sama-sama, kalau seminari kan bukan sekolah Yesuit, tetapi kan bukan sekolah kolese, tetapi sekolah yang sama-sama Yesuit. Nah, kan ada perbedaannya. Bayangan awalnya apa sih kan ini kan Loyola ini kan cowok cewek. Nah, gimana? Bayangan awalnya sama realitasnya gimana? Oke, kalau bayangan awal, ya saya bayangan pertama komposisiologinya atau bayangan pertama itu bayangan ngajar offline dulu ya. Itu menyenangkan gitu. Menyenangkan dalam artian ketemu anak, lalu ya ngajar biasa, bicara, diskusi itu menyenangkan. Nah, menyenangkannya ya rame gitu, karena rame sekali dan nggak tahu. Saya selalu punya bayangan gambaran bahwa anak-anak kolese itu luar biasa gitu, luar biasa excellent sekali gitu, sehingga diajak diskusi jalan dan lain sebagainya. Pun kalaupun ada kenakalan yang ada, itu bakal jadi hiburan buat saya gitu kan. Kali ya anak-anak itu menyenangkan kayaknya. Apain jagain anak yang terlambat gitu kayaknya menyenangkan. Nah itu bayangan intinya menyenangkan. Lalu ketika datang hadir dalam situasi pandemi seperti ini dan online, menantang jatuhnya. Menantangnya pertama jelas saya tidak bisa bertemu dengan mereka secara langsung, dan ini untuk saya yang tipikal dari dulu itu bukan nggak pernah ya, tapi tidak terbiasa dengan gadget-gadgetan karena memang dari mertoi dan Igno sama sekali Fraterno baru mulai fasih lagi itu ketika kuliah. Intinya ya rasanya aneh gitu belajar dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika berjumpa dengan mereka ini di Google Meet atau di Zoom, suasananya ya menyenangkan, tapi hanya sebatas mungkin satu arah gitu. Saya yang lebih perlu banyak dan memancing. Iya. Kayak paham. Ada diskusi itu kita harus beneran mancing, harus beneran aktif. Energi yang dibutuhkan mungkin lebih besar gitu. Pun kalaupun ada kenakalan juga kita tidak bisa mendeteksi. Sehingga menantang sekali. Bagaimana membuat pembelajaran yang di masa pandemi ini boleh saya katakan satu arah, pun kalau dua arah juga agak sulit. Satu arah ini tetap menyenangkan, tetap bisa ditangkap gitu. Ya banyak sih daya kreatif yang kami upayakan guru-guru. Tetap menyenangkan dalam artian anak-anak di sini juga cukup seru sih kalau misalnya mereka nggak on cam atau nggak mau ngomong secara langsung on cam, itu mereka kan kasih komentar-komentar gitu. Kita bacain aja gitu, saya bacakan, dan ya ala-ala pakai radio dan lain sebagainya atau live Instagram. Dan itu jatuhnya kemudian malah menyenangkan sekali. Lalu di komentar-komentar atau di surel-surel, surat elektronik itu juga lebih interaktif. Jadi menyenangkannya beda versi sih. Mungkin menyenangkannya lebih ke arah menyenangkan bukan imajiner juga sih. Kalau bahasa pesawat itu platonis dalam artian
apakah yang menyenangkan bagiku ini sungguh-sungguh menyenangkan secara real atau tidak? Ini yang perlu diuji lagi sih. Bagi saya menyenangkan, tapi buat anak-anak gimana? Ya, semoga menyenangkan sih harapannya. Iya. Frater ngajar apa, Frater? Kalau dulu fratermu ngajar apa? Kalau boleh tahu. PKN. PKN. Ya sama, saya PKN juga. Sama, PKN juga. Iya, PKN. iya. Tapi Berarti bedanya memang jatuhnya PKN. kalau nggak salah dulu kelas 10 ya, kalau PKN frater ya? Iya, kelas 10. Nah, saya diminta kelas 11. Ini menantang juga sih. Oh, aduh, pertama kali langsung ngajar kelas 11 Kelas ya. 11. Ada plus minus. Ada plus minus. Apa tuh, Ter? Sharing. Kalau minusnya itu, ini lebih ke arah saya sih. Minusnya itu, pertama kali ngajar langsung dapat kelas 11. Itu kan tantangan banget. Mereka udah, apalagi sebelumnya diajar sama guru-guru Loyola yang lebih expert. Ada Bu Surati, gitu, ada Pak Edu. Itu kan menantang sekali bagaimana supaya standarnya nggak turun. Menantang. Tapi saya lebih merasakan plusnya banyak. Karena kalau kelas 11 kan mereka udah kenal satu sama lain. Paling nggak udah pernah mengalami offline ya. Udah pernah. Suasana lebih hidup. Dan mereka lebih mungkin cair dalam artian asik kalau sama fraternya sendiri. Jadi saya nggak harus nggak awkward. Enak sekali. Dan itu mungkin, apalagi dalam dinamika juga di luar pembelajaran seperti ekstra, seperti OH, itu kan kelas 11 banyak berpengaruh kan? Iya, betul. Pengaruh, sehingga saya udah kenal mereka di kelas, di luar kelas itu gampang masuknya gitu. Gampang masuk. Jadi ya relasi malah lebih berkembang gitu. Itu plus banget buat saya. Itu. Tapi kenapa kok Romo memilih Yesuit, Kenapa kok milih Yesuit? Karena Yesuit itu ini kalau alasan nakal saya. Yesuit itu kalau saya rasa salah satu ordo yang bebas bertanggung jawab. Kamu boleh menjadi dirimu sendiri asalkan itu punya argumen. Dan saya ngalamin satu-satunya anak kuliahan frater yang bisa gondrong, bisa vespanan, bisa pulang malam, pagi malah, itu cuman Yesuit waktu dulu saya kuliah. Ya karena memang yang itu, ya beneran Yesuit itu paling edan gitu, paling bebas. Iya. Di luar itu juga, kalau alasan lain, ya karena saya merasa ya di Serikat Yesus itu saya benar-benar dibimbing. Saya ketemu pater Yesuit ketika di seminari, dibimbing luar biasa, dan saya pengen nanti ke depannya seperti mereka, dalam artian bisa membimbing orang, menemani orang sih lebih tepatnya, menemani orang menjadi diri mereka sendiri. Itu. Oke, mantap sekali. Bersama frater yang katanya itu kata adik-adik kelas saya itu malah fraternya agak gila, agak kentir katanya. Enggak. Makanya saya itu penasaran dari kemarin. Kemarin tuh kan seharusnya kan ini kan Romo Vico kan seharusnya sama Romo Koko. Nah, Romo Koko ini kan juga salah satu KKL juga gitu. Tetapi Romo Kokonya itu tidak bisa hari ini. Ada jadwal lain. Karena kan Romo Koko ini kan sekarang kan Romo di Canisius, gitu lah. Terus dia sedang ada rapat atau apa, terus saya penasaran sama frater ini. Makanya nggak biasa aja, hanya ya mungkin karena mereka melihat dulu ada frater-fraternya lebih bagaimana, terus melihat fraternya yang sekarang lebih lost gitu ya. Iya, lebih lost ya ya. Aja gitu ya. Itu aja sih. Tapi kalau frater sendiri dalam apa ya, istilahnya di dunia pendidikan masa kini nih, frater ini lebih khawatirnya apa sih sama dunia pendidikan? Kan Yesuit ini kan memang ranahnya pendidikan. Kalau MSF kan ranahnya keluarga gitu. Terus apa nih maksudnya apa ya, sebagai guru yang maksudnya frater ini kan frater sekaligus guru ya. Nah, itu melihatnya tuh gimana, Aduh. Sebagai frater.
Berat. Ngajar anak-anak gimana? Ngajar anak-anak. Wow, pertanyaan yang sangat berat. Tapi oke, coba tak jawab ya, tuh ya. Satu hal yang selama 1 tahun kurang aku berada di Frater, ada di Loyola dan melihat apa yang kemudian saya prihatinkan itu mungkin lebih ke perkembangan karakter, terutama di masa pandemi ini, gitu. Perkembangan karakter. Saya tidak tahu, belum ada data sama sekali kan, seperti apa sih karakteristik teman-teman muda sekarang ini di masa pandemi dengan sistem pembelajaran online. Datanya mungkin masih dalam proses, tetapi dalam Serikat Yesus sendiri kan pendidikan karakter itu penting kan. Pendidikan karakter itu penting, dan ada satu hal sarana yang selalu ditekankan untuk supaya kita bisa melaksanakan pendidikan karakter dengan maksimal, yaitu ya kolokium, percakapan, dan tatap muka terutama. Ada satu elemen yang hilang dalam masa pandemi ini, tatap muka. Kita nggak bisa ketemu anak, kita nggak bisa melihat ekspresi gestur yang benar-benar real. Kehadirannya tidak bisa terasa sungguh-sungguh. Online mungkin oke, tapi pasti kalau offline, luring itu lebih terasa greget. Apalagi mungkin buat orang-orang seperti kita yang selama ini mengalami pendidikannya juga luring kan, offline. Itu akan lebih berdampak. Nah, saya bertanya-tanya sih, dan ini menjadi keprihatinan saya juga. Apakah di masa-masa pandemi ini pendidikan karakter tidak hanya di sekolah Yesuit, tidak hanya di sekolah Yesuit, tapi juga hampir mungkin di seluruh ya lembaga pendidikan bisa sungguh-sungguh terlaksana? Kognitif pasti bisa banget. Kita cuma ngasih video, kita cuma ngomong, ngasih PowerPoint, ngasih textbook, itu bisa. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian itu cukup dalam pendidikan? Kan tidak. Kita juga harus melihat sisi-sisi lain, karakternya, humanioranya, kemanusiaannya. Apakah ketika dalam ujian kita bisa menjamin anak 100% tidak mencontek dalam masa-masa seperti ini? Sulit banget gitu, sulit banget. Atau mau diapapun juga agak sulit. Ini jadi tantangan, keprihatinan sekaligus tantangan. Dan saya rasa tidak hanya saya saja, tapi hampir seluruh pendidik, tenaga didik itu juga sama merasakannya. Tuh. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Kita sudah berbicara nih 1 jam loh, Ter. Yeah. Rasa ya, Ter. Tadi waktu sama Romo Viko yang nonton tuh 10.000. Sekarang waktu sama Frater nih ribunya hilang. Iya. 10. Sorry ya. Nggak apa-apa, tersantai. Kita memang ini ngobrol-ngobrol santai. Oke, gitu. siap. Pertanyaan terakhir ini sebenarnya diajukan untuk dua-duanya, Frater dan Romo. Gitu. Ini pertanyaan terakhirnya tuh sebenarnya gini, kan Frater atau seminaris ya, sebutannya seminaris itu kan memiliki dua sisi mata uang. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang menghidupi semangat Ignatian tapi selibat menjadi seorang imam. Nah, tetapi di satu sisi itu juga Frater dan Romo itu adalah seorang manusia biasa. Seorang awam juga yang pasti tidak luput dari kesalahan gitu loh. Nah, pesan-pesannya apa? Buat kami orang-orang yang tidak selibat gitu loh. Jadi pesannya apa? Apalagi kan di masa pandemi ini pasti berat gitu. Pesannya apa nih, Ter? Untuk kita para awam? Waduh. Ya, susah ini harus belajar juga dari para imam. Saya merasa tidak capable untuk memberi pesan, tetapi setidaknya mungkin bagi kita semua saja, seperti yang dulu pernah disampaikan Pater Hardi itu ke saya, mau jadi apapun kamu nantinya, mau imam, awam, yang paling penting tetaplah menjadi diri sendiri, gitu. Be yourself. Karena dengan menjadi diri sendiri, kamu akan menemukan kebahagiaanmu, menemukan berkahmu, berkat bagi sesama juga, dan panggilan Tuhan di sana. Panggilan itu kan tidak hanya jadi imam awam juga panggilan, toh. Iya, betul. Kita diri sendiri aja, jujur pada diri sendiri. Be yourself. Itu aja sih, tuh.
Oke, terima kasih Frater. Kayaknya kita perlu bincang-bincang offline nih, Ter. Kalau itu, ayo, Kapan-kapan skut. kapan-kapan saya kapan-kapan nanti main ke Loyola ya, Ter ya. Oh, siap. Oke. Sip, sip. Oke, ini mungkin kembali ke Romo Vico untuk penutupan. Benar ya? Iya. Benar ya. Oke, terima kasih Frater. Oke, terima kasih Frater. Gimana, seru kan? Halo, Romo. Seru sekali Romo. Ternyata memang betul kata adik-adik kelas, katanya Romo, katanya Frater Robert itu agak seru. Ternyata memang beneran seru. Kisah hidupnya juga seru. Gini nih Mo, mungkin ada pertanyaan terakhir Mo. Waduh, Terus loh ini. terakhir kata-kata penutup lah Mo. Nanti mungkin Romo bisa mengakhiri dengan berkat penutup bagi kita semua. Baik. Gitu. Terus ini sama seperti kayak pertanyaan terakhir sama Frater Robert. Romo ini kan hidup sebagai imam yang selibat gitu ya, menjalani hidup Ignatian iya, tapi juga hidup sebagai seorang awam yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin apa pesan-pesan Romo di masa pandemi ini untuk kami para awam gitu loh. Jadi bagaimana kami para awam ini kan yang kata Frater Robert juga, awam itu juga adalah panggilan. Nah, pesannya apa nih Mo? Sudah dirangkum Frater Robert loh, tadi saya dengar juga. Mungkin versi Romo Vico toh, kan Romo Vico lebih senior, sudah menjadi imam juga. Wah, Gitu Mo. kan malah lupa loh nanti. Waduh. Ya, pesan saya itu kalau untuk anak-anak muda, di mana hatimu berada, disitulah engkau berada. Itu jadi passion, ya. Passion. Iya. Dimanapun kalau kita tidak ada hati itu rasanya garing. Iya. Maka kamu misalnya milih jurusan itu atau saya bekerja itu kalau tidak ada hatinya, itu seperti masakan yang tanpa garam, tanpa bumbu, ya. Datar. Ya, tanpa bumbu. Iya. Tapi ada rasanya, ada bumbunya, masanya enak sekali. Nah, Oke. hati itulah yang membuat keberadaan kita dimanapun kita berada itu menyenangkan. Ada hati tidak hanya otak aja, tapi hatinya juga harus mengembang. Oke. Bisa ke sana emang di mana hatimu berada, di situ engkau berada. Itu artinya di tempat hatimu berada itu kamu akan menemukan kegembiraan karena kamu senang. Gembira itu bahagia, berkembang. Ya, carilah hatimu yang berada itu. Itu sebuah personal calling ya. Sebuah panggilan dari Tuhan. Tuhan kan bicara pada kita salah satunya lewat hati. Budi dan hatilah. Hati terdalam itulah yang menjadi personal vocation, panggilan personal. Di mana hatimu berada, di situ engkau berada. Maka carilah itu sih, carilah yang paling mantep, jos, nyos itu mantap. Iya. Meskipun berat sebenarnya untuk di situ, tetapi kan karena ada hati jadi berat pun saya jalani. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Romo. Mungkin ini bisa ditutup dengan berkat penutup bagi kita semua. Oh iya. Ya ini gunanya Romo itu ya. Nek Frater Iya. Iya, makanya saya penutupannya dengan Romo. Maka doakan Frater Robert ya biar jadi Romo bisa memberkati kamu. Oh pasti, amin. Ayo konco-konco KIKL kita doakan Frater Robert agar bisa menjadi Romo Vico yang baru. Waduh. Gitu. Jadi kan besok kalau penutup berkatnya sama Romo Robert. Iya. Itu yang ditunggu-tunggu itu. Iya, itu yang ditunggu-tunggu. 10 tahun lagi. Nah, setelah lama nanti malah bosen. Iya. Oke. Baik, kita mohon berkat dari Tuhan. Kita hening sejenak.
Tuhan sertamu dan dan sertamu. sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, tugas-tugas kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Viko. Ya, coba Terima kasih juga untuk Frater Robert. Terima kasih. Oke. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Dadah, dadah. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Sukses acaranya. Ya, amin. Mari Romo. Ya, oke, silakan ditutup.